Seperti apa persiapan aksi atau unjuk rasa pengemudi online? Ada Cesa Andini dan juru kamera Hilman Prayitno di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Serta di Surabaya ada Ahmad Ali. Selamat pagi teman-teman. Pertama saya ke Cesa terlebih dahulu. Cesa, bagaimana situasi di sana? Apakah pagi ini sudah ada ojek online yang ingin melakukan demonstrasi atau memang sudah tidak ada ojek online yang beroperasi di tempat Anda mengabarkan saat ini? Ya, selamat pagi Eka dan juga pemirsa. Memang seperti yang diketahui ini para pengemudi ojek online atau ojol akan melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran di 3 titik lokasi di Jakarta, yakni di Istana Merdeka, Gedung MPR DPR dan juga di depan Kementerian Perhubungan. Dan ini akan dijadwalkan pada pukul 1 siang nanti. Dan tidak hanya itu, memang rencananya mereka juga akan melakukan offbeat secara massal atau pemadaman aplikasi secara massal ini untuk sebagai bentuk demonstrasi tersebut. Namun kami di stasiun Tanah Abang sendiri, berdasarkan pantauan kami di depan shelter Gojek, ini merupakan masih dapat kami sampaikan ini masih terus beroperasi karena mereka merupakan pangkalan begitu ya, sehingga nanti para masyarakat yang turun dari stasiun Tanah Abang ini bisa dapat langsung ke pemangkalan penyedia transportasi jasa online tersebut. Dan tidak hanya itu, tadi sejak beberapa menit yang lalu dapat kami sampaikan juga memang secara on beat ini para ojol juga masih terus beroperasi karena sejak tadi sudah ada beberapa pelanggan dan juga para ojol yang berlalu lalang untuk menerima customer dan juga melakukan pekerjaannya begitu ya. Dan seperti yang kita ketahui juga, demo besar-besaran ini merupakan unjuk rasa dalam memprotes terhadap pemotongan komisi di atas 20% yang sebelumnya sebenarnya sudah ditetapkan oleh keputusan Menteri Perhubungan nomor 1001 tahun 2022 ini. Namun para ojol merasakan bahwa pemotongan biasanya seringkali di atas 20%, dan tidak hanya itu, mereka juga ingin adanya penetapan status kemitraan yang diganti menjadi status karyawan tetap. Dan kemudian kami juga sudah sempat bertanya-tanya dengan salah satu ojol yang ada di sini untuk mengetahui bagaimana tanggapannya dan apakah akan tetap terus beroperasi. Berikut kami tayangkan. Kalau untuk saya pribadi, saya tetap akan on beat, ya kan. Tapi emang sejauh ini kan emang kalau ada unjuk rasa, terus kalau emang agendanya jelas, kita tetap mendukung. Nah, on beat pun kita nggak 100%. Artinya itu gini loh, di saat jadwal unjuk rasa ya kita akan off beat. Tapi ketika belum mulai jadwal unjuk rasa, kita tetap on beat karena untuk nyari nafkah, kebutuhan keluarga. Ya kalau kita kan dari awalnya kan emang kita bicaranya kan komisi bagi hasil. 20% untuk aplikator, 80% untuk kita. Tapi seharusnya setiap ada kebijakan-kebijakan yang baru, Grab ini harusnya memanggil kami, memanggil perwakilan kami. Jangan maaf ya, tiba-tiba nggak ada sosialisasi langsung berubah. Ya, seperti itu pemirsa. Jadi memang begitu tanggapan dari pihak ojol. Namun di sisi lain pihak aplikator justru merasa bahwa sistem kemitraan ini lebih menguntungkan dari segi fleksibilitas jam kerja. Dan juga tidak hanya itu, jika ada perubahan dari sistem kemitraan menjadi karyawan tetap, mungkin ada pengurangan dalam jumlah pengemudi ojol yang sudah beroperasi, dan tentunya juga akan berdampak pada UMKM yang merupakan mitra merchant dari penyedia jasa online tersebut begitu pemirsa. Dan untuk hari ini dapat kami sampaikan juga Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya juga sudah menyiapkan berbagai rekayasa lalu lintas walaupun masih bersifat situasional, dan memang harapannya dari walaupun penutupan jalan ini masih belum resmi, namun ada beberapa titik yang masyarakat dapat imbau dan untuk dihindari begitu. Antara lain ada kawasan Medan Merdeka,
Patung Kuda, gedung DPR dan MPR yang diperkirakan akan menjadi titik konsentrasi massal. Dan sepertinya sementara seperti itu dan harapannya tentunya para ojol dan pihak aplikator dapat menemukan titik tengah dalam isu tersebut. Sementara seperti itu kami akan terus menantikan perkembangannya. Oke, biasa udah closing. Baik, dari Tanah Abang Jakarta kita menuju ke Surabaya, Jawa Timur. Ada Ali di sana. Ali, bagaimana kondisi demonstrasi yang akan digelar rencananya hari ini? Baik, selamat pagi Eka dan juga pemirsa. Di mana saat ini saya berdiri adalah tempat di mana yang akan dijadikan titik para ojol yang nanti akan melakukan demonstrasi yang diagendakan pada pukul 8 pagi. Namun di tempat yang saya dapatkan, karena demonstrasi ini tidak hanya dilakukan oleh ojol yang ada di Surabaya, tapi dilakukan oleh beberapa atau ojol yang ada di beberapa daerah, termasuk Sidoarjo, Mojokerto, Gresik, dan juga beberapa daerah yang lainnya akan berkumpul di bundaran Parung atau di titik depan Mall Situ. Nantinya diperkirakan ojol-ojol yang ada dari luar kota akan hadir di Surabaya sekitar pukul 6:30. Dan ketika mereka sudah berkumpul di titik kumpul bundaran baru atau depan Mall itu, mereka akan bergerak melakukan demonstran. Pertama akan mendatangi kantor Dishub dan selanjutnya ke kantor dinas Diskominfo dan dilanjutkan ke Polda Jatim dan selanjutnya akan menuju ke kantor aplikator di mana mereka akan menyuarakan aspirasi untuk bisa menurunkan tarif atau tarif menjadi aplikasi menjadi 10%, tidak seperti sebelumnya. Dan dapat saya sampaikan sebelumnya pada Senin kemarin sebenarnya ojol yang tergabung dalam frontal ini sudah melakukan pertemuan dengan beberapa pihak kepolisian, DPRD Jawa Timur dan juga aplikator. Mereka melakukan pertemuan membahas isu atau tuntutan yang dijadikan isu nasional. Namun ternyata tidak mendapatkan titik temu, sehingga mereka memastikan pada hari ini akan melakukan demonstrasi besar-besaran dengan jumlah ribuan ojol yang akan hadir di Surabaya dan melakukan tuntutan. Dan nantinya setelah melakukan pergerakan ke beberapa titik termasuk di Polda Jatim, mereka akan terakhir melakukan tuntutan atau menyuarakan di Gerahadi atau kepada Gubernur Jawa Timur. Kita memfasilitasi apa yang menjadi tuntutan para ojol. Baik, Ahmad Ali melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur, dan sebelumnya ada Cesa dari Tanah Abang, Jakarta. Selamat kembali bertugas, teman-teman.